Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Ya, saudara, akibat merebaknya COVID-19 peringatan Jumat Agung oleh masyarakat Katolik tahun ini terpaksa dilaksanakan secara online. Dan untuk mengetahui pelaksanaan peringatan Jumat Agung secara online tersebut, pada hari ini pemirsa kita akan berbincang langsung dengan Pastor Jeffrey Bogia MSC dari Gereja Katolik Santa Maria Palu. Baik, selamat malam Pastor Jeffrey. Selamat malam, TVRI Palu. Baik, Ya. terima kasih Pastor, Pastor. apakah Anda bisa mendengarkan kami dengan jelas? Baik, Pastor Jeffrey Bogia, bisa mendengarkan Ya, suara benar. kami? Bisa ya? Ya benar, Baik. bisa Baik. mendengarkan ya. Baik, sebagai awal, Pastor, kami ingin tanya dulu makna dari Jumat Agung itu sendiri seperti apa, Pastor? Terima kasih pemirsa TVRI Palu. Secara iman kami di Paroki Santa Maria Palu tetap mengadakan ibadat secara tersendiri umat di rumah masing-masing. Lalu pada Jumat Agung ini umat saya ajak supaya mereka selalu memperdalam iman dan memperkuat imunnya sesuai dengan anjuran gereja supaya kita tetap beribadah dengan kekuatan yang ada. Ya. Dan kita berharap umat walaupun tidak secara langsung menghadiri ibadah Jumat Agung, tapi umat selalu dengan imannya penuh harapan tetap bekerjasama dengan gereja universal dan juga pemerintah setempat untuk berdiam diri di rumah masing-masing. Baik, Pastor. Sambil melihat Pastor, mohon maaf saya potong sejenak, Pastor. Saya ingin kembali mengulang pertanyaan saya, makna dari Jumat Agung itu sendiri apa, Pastor? Bagaimana kemudian warga Katolik ini memaknai Jumat Agung pada hari ini dengan pelaksanaan ibadah yang harus dilaksanakan secara online, Pastor? Iya, jadi makna yang terdalam adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu menandakan juga pengorbanan umat untuk taat pada situasi yang ada sekarang. Jadi ketaatan rohani ini dimaknai sebagai satu ketaatan jasmani juga untuk ikut aturan main, dan kita berharap selalu mana Kristus yang disalibkan memberikan satu kekuatan iman bagi umat supaya mereka tetap kokoh kuat dalam Ya. perjuangan. Baik, Pastor, kemudian kita tahu perayaan atau peringatan Jumat Agung kali ini dilakukan secara online. Tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan, tidak seperti biasanya. Ada proses yang terlepas begitu dari proses-proses yang biasanya dilakukan pada peringatan Jumat Agung yang seperti biasanya kita laksanakan bersama. Bagaimana kemudian dengan penerimaan komuni yang biasanya diterima oleh warga gereja? Terima kasih, pertanyaan sangat bagus, bahwa anjuran gereja pada saat ini ada komuni batin, komuni kerinduan. Artinya umat tetap punya kerinduan walaupun tidak langsung. Nanti dalam proses kemudian ada komuni-komuni yang langsung sesuai dengan situasi yang ada. Jadi tetap ada pelayanan komuni, doa komuni, kerinduan komuni yang dibacakan oleh umat ketika mengikuti perayaan di online, di live streamingnya. Jadi kali ini mereka tidak menerima secara langsung begitu komuni-komuni itu ya, Pastor? Iya, Tidak diterima secara benar. Mereka tidak menerima langsung, kecuali para petugas yang ada di gereja yang menerima langsung. Baik, Pastor. Memaknai peristiwa hari ini adalah peristiwa kematian Yesus Kristus tentunya. Lantas kemudian bagaimana implementasinya untuk kehidupan saat ini di tengah kita banyaknya bencana seperti saat ini adalah bencana atau wabah COVID-19. Bagaimana, Pastor? Ya, umat memaknainya sebagai bagian iman yang harus didalami
memahami bahwa di balik peristiwa yang dialami tentunya ada pesan-pesan rohani untuk kita melihat secara dalam bahwa kita hidup pertama-tama dalam keluarga, dalam komunitas, dan masyarakat. Jadi dalam situasi COVID-19 ini umat tetap memiliki iman yang kuat untuk terus berkomunikasi satu dengan lain, memperdalam doanya, memperdalam imannya, dan akhirnya juga apa yang didalaminya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena memang kita tahu perayaan Jumat Agung atau peringatan kematian Yesus Kristus itu memang adalah peristiwa yang sangat menyedihkan begitu, dan bisa dikaitkan juga dengan wabah yang saat ini sedang terjadi yang memang juga cukup menyedihkan bagi seluruh warga Umat begitu. manusia, ya? Ya, umat manusia bukan cuma di Indonesia saja tetapi juga di dunia. Bagaimana kemudian relevansi ini dikaitkan begitu, Pastor? Apakah memang ada hal-hal yang bisa kita ambil dari situ terkait dengan peristiwa yang terjadi? Iya, jadi wabah yang kita alami bahkan seluruh dunia ini tentunya ini tidak pernah diharapkan. Tetapi bahwa ini terjadi pada tahun 2020 ini menjadi satu refleksi penting bahwa hidup kita ada tujuannya. Ada tujuannya bahwa kita akhirnya menemukan situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan adalah bagian yang tak terputuskan dengan kehidupan kita sebagai umat beriman. Jadi di balik episode ini selalu ada makna tertentu untuk melihat bahwa Tuhan sendiri memberikan suatu peringatan tanpa kita sadari. Tentunya ini memberikan suatu pedoman bahwa marilah kita bersama-sama untuk melihat bahwa hidup kita di dunia tetapi juga ada tujuan yang mulia, yaitu persatuan dengan Tuhan yang sudah menderita lebih dahulu. Baik, Pastor Jeffrey, di luar dari Jumat Agung online kali ini tentunya sesuai dengan himbauan pemerintah juga seluruh umat beragama di Indonesia ini dihimbau untuk melakukan ibadah di rumah Dari saja. rumah. Nah, untuk ibadah live streaming seperti itu, Pastor, apakah sudah dilakukan sejak kapan ini bersama jemaatnya? Sejak surat keputusan edaran dari Bapak Uskup yang mulia Monsinyur Benedictus Rolling di Manado, dan juga bersamaan juga dengan himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan perkumpulan termasuk ibadah ditiadakan, cukup saja di rumah. Jadi sejak saat itu minggu yang lalu sudah kami mulai untuk live streaming di gereja dan umat di rumah masing-masing. Begitu. Ya, baik. Pastor, kemudian bagaimana cara kita kemudian untuk menjaga kehikmatan kita pada saat kita ibadah live streaming? Karena pastinya tentu rasa yang didapatkan itu berbeda dengan kita memang benar-benar beribadah di gereja begitu, Pastor. Iya, benar. Mereka selalu mempertanyakan kapan kita harus berkumpul seperti biasa. Hari Minggu mereka Ekaristi. Saya mengatakan kita harus bersabar. Kita harus toleran dengan masyarakat sekitar yang juga di rumah selalu ingin supaya mereka juga bisa merasakan kebersamaan. Dan sebagai pastor paroki saya selalu menganjurkan supaya mereka berdoa di rumah dalam situasi seperti ini. Baik, Pastor, lusa tepatnya di hari Minggu, bagaimana pelaksanaan ibadah untuk hari kebangkitan? Paskah tepatnya. Iya, tetap diadakan di gereja live streamingnya. Hampir semua paroki di sini juga melakukan hal yang sama, dan diharapkan juga umat tetap di tempatnya, tetap di rumah masing-masing atau di komunitas, supaya mereka bisa mengikuti perayaan Paskah, walaupun sebenarnya keringat untuk bersama-sama tetap ada seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, baik Pastor, mungkin yang terakhir apakah ada himbauan dari Persatuan Gereja Katolik mungkin terkait dengan beribadah dari rumah, dan sampai kapan kira-kira beribadah dari rumah ini akan terus dilaksanakan? Iya, himbauan saya tentunya kita tetap memiliki aturan dari petinggi gereja, keuskupan, kemudian dari Vatikan
bimbingan dari pemerintah juga kita perhatikan dengan baik supaya kita bersama-sama dengan doa, tentunya dengan doa pribadi, keluarga menyatu menjadi satu kekuatan universal untuk mendoakan supaya kita berharap situasi ini, Corona 19 ini bisa teratasi dengan baik dan kita bisa beribadah lagi seperti biasanya. Begitu menurut saya. Baik, Pastor Jeffrey Bogia MSC, Kepala Paroki Santa Maria Palu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pastor sehat selalu ya, Pastor ya. Tetap jaga kesehatan Pastor, terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam.